Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3080. Apakah kamu tidak ingin mencoba? Setelah perahu roh berhenti, semua orang menyadari sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat ke bawah ke lautan tinta, mereka menemukan bahwa kura-kura besar sedang mengendalikan perahu roh. Kura-kura suci, ini adalah kura-kura suci. Aku dengar jika kamu menaklukkan penyu suci, kamu bisa menyeberangi lautan sesuka hati. Kenapa ada begitu banyak tanduk suci? Sepertinya mereka menghalangi kemajuan kapal. Semua orang membicarakannya. Chen Ping juga melihat kura-kura besar itu, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Mengapa orang-orang ini menyebut mereka penyu suci? Pada saat ini Zhou Tai berkata, kura-kura besar ini semuanya adalah binatang suci. Dibandingkan dengan monster-monster itu, saya tidak tahu seberapa berharganya mereka. Binatang suci ini semuanya tercerahkan dan sangat jinak. Jika kamu bisa melayani salah satu dari mereka, kamu akan menghasilkan banyak uang. Namun, meskipun binatang suci itu jinak, bahkan lebih sulit untuk menjinakkannya, binatang suci ini sangat sombong, dan mereka sama sekali tidak mau mematuhi manusia. Bahkan jika beberapa binatang suci dibunuh, mereka tidak akan dijinakkan. Zhou Tai mengikuti Chen Ping dan yang lainnya untuk menjelaskan, sehingga Chen Ping tahu mengapa semua orang mengikuti kura-kura besar dan memanggil penyu suci. Apakah Cloud Piercing Gate menjinakkan kura-kura suci ini sehingga mereka dapat dengan mudah melewati Tuhai? Ji Yun mengerutkan kening dan berkata, Li Yun mendengar dari murid-muridnya bahwa orang-orang dari Sekte Cloud Piercer mengendarai kura-kura roh melalui laut peta untuk menyelinap menyerang. Mungkin kura-kura suci semacam ini. Itu benar. Aku juga mendengar bahwa Sekte Penusuk Awan entah bagaimana membuat sekelompok kura-kura suci menyelinap melintasi lautan tinta untuk menyerang pesawat dari Sekte Surga Terbang. Tampaknya banyak kapal udara telah dirampok, menyebabkan kerugian besar bagi Fei Tianzong. Dan Tuan dari Sekte Langit Terbang, mengendarai perahu roh untuk mengejar Chuan Yunmen, bukankah itu bodoh? Pihak lain memiliki tunggangan kura-kura suci semacam ini, bagaimana perahu roh bisa menyusul? Saya mendengar bahwa kapal roh tenggelam, dan bahkan nyawa saya dipertaruhkan. Saya khawatir Sekte Fei Tian akan musnah kali ini. Zhou Tai tidak tahu bahwa Li Yun adalah tuan muda dari Sekte Fei Tian, jadi dia berbicara dengan bebas. Ketika Ji Yun mendengar ini, matanya dipenuhi amarah, tetapi Chen Ping dengan lembut menariknya dengan tangannya. Dia takut Ji Yun tidak mau melakukannya. Zhou Tai tidak memperhatikan perubahan ekspresi Ji Yun, dan dia masih berbicara. Jika Sekte Fei Tian dapat memiliki sekumpulan kura-kura suci, maka tidak perlu takut dengan Sekte Penusuk Awan. Namun, kekuatan Cloud Piercer Sekte tidak terlalu kuat. Aku benar-benar tidak tahu cara menjinakkan sekelompok tanduk suci. Zhou Tai jelas sangat iri dengan kelompok kura-kura suci di Cloud Piercing Gate. Dan pada saat ini, kapal roh yang semula tidak bergerak tiba-tiba mulai berguncang, lalu berubah arah dan mulai berlayar. Semua orang panik saat melihat ini, karena mereka menemukan bahwa perubahan haluan kapal roh itu semua karena kura-kura suci. Dan staf di kapal roh sedang sibuk saat ini. Di titik tertinggi perahu roh, beberapa orang yang mengenakan jubah gosip sedang melantunkan kata-kata, dan mereka terus mencubit formula di tangan mereka. Perahu roh mulai memancarkan cahaya keemasan terus-menerus, mencoba melawan kura-kura suci itu. Meskipun Ying Jiao tidak menyerang kapal roh, tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah arah dengan kapal roh. Anda tahu bahwa laut rahasia sangat berbahaya. Jika Anda pergi ke laut yang tidak dikenal, tidak ada yang tahu apa yang akan Anda temui. Satu demi satu cahaya keemasan melawan,
tetapi masih tidak ada cara untuk menghentikan lusinan tanduk suci yang membungkus kapal roh ke depan. Melihat pemandangan ini, seseorang yang mengenakan jubah gosip berkata dengan lantang, "Teman-teman, kemunculan tiba-tiba penyu suci di sini juga dianggap kebetulan. Siapapun yang ingin menjinakkan kura-kura suci, lakukan sekarang. Jika kamu bisa menjinakkan kura-kura suci, maka kamu dapat dengan bebas menyeberangi lautan tinta, dan penyu suci ini hidup di Laut Hitam sepanjang tahun. Mereka pasti tahu di mana ada harta karun di laut. Kesempatan seperti ini langka, tidakkah kamu ingin mencoba?" Setelah pria berjubah gosip selesai berbicara, seseorang akan bergerak. Bab 3081, tidak bisa menggunakan kekerasan. Meski banyak orang tahu bahwa meski kura-kura suci itu tidak kejam, namun tidak mudah untuk menjinakkannya. Namun, beberapa orang tidak tahan lagi dan melompat dengan plop. Air laut di Ojai sangat gelap, melompat ke laut seperti melompat ke tinta. Kultivator ini tidak menyentuh laut, tetapi melompat ke belakang tanah suci. Tapi tanduk suci tidak langsung menyerang orang seperti monster lainnya. Sebaliknya, dia menggendong biksu itu di punggungnya dan mulai berenang di lautan tinta. Sengdian sangat bersemangat, sebuah pola seperti papan catur muncul di kulit kura-kura dan itu juga memancarkan cahaya redup. Diiringi dengan berenang cepat dan goyangan tanduk suci, biksu itu tampak berada dalam angin dan ombak yang kencang, tubuhnya bergetar. Melihat ini, pembudidaya mengeluarkan pedang panjang dan menusuk kulit kura-kura dengan keras. Dia ingin mengikat pedang ke kulit kura-kura, dan dia bisa meraih pedang dan menahan dirinya dengan stabil. Melihat biksu itu hendak menusuk kulit kura-kura dengan pedang panjang, seseorang di perahu roh berteriak, "Berhenti, jangan gunakan kekuatan pada kura-kura suci, atau itu akan berbahaya." Tapi sudah terlambat, dan biksu itu menusuk kulit kura-kura dengan satu kalimat. Kekuatan kultivator ini di peringkat ke-7 dari alam fusion. Jika pedang ini menusuk ke bawah, itu mungkin memiliki kekuatan puluhan ribu kati. Kura-kura suci mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan cahaya pada cangkang kura-kura langsung meletus, seperti matahari yang tiba-tiba meletus di depan mata semua orang. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang memejamkan mata. Ketika cahaya menghilang, semua orang melihat bahwa biksu di kulit kura-kura telah mematahkan pedang panjang menjadi dua, dan dia sendiri terlempar tinggi dengan kekuatan, dan segera setelah nafas kura-kura suci, menyemburkan beberapa pancaran air. Pancaran air hitam menghantam tubuh kultivator seperti pedang tajam, menyebabkan darah berceceran di tubuh kultivator dalam sekejap. Melihat hal ini, pria berjubah gosip di perahu roh buru-buru melemparkan tali dan menarik biksu itu kembali ke perahu roh. Semua orang berkumpul dan memandangi kultivator yang memiliki beberapa luka di tubuhnya akibat semburan air. Saya melihat bahwa area di sekitar luka biksu itu sudah menghitam, disertai dengan semburan bau busuk, yang jelas disebabkan oleh infeksi pada luka tersebut. Pria berjubah gosip melangkah maju dan melihat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah berakhir, tidak ada harapan." Meskipun binatang suci ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti orang dan tidak kejam, bukan berarti mereka tidak memiliki kesabaran. Kamu dapat menjinakkan mereka tanpa paksaan. Tapi jika kamu menggunakan kekuatan, inilah akhirnya. Air laut di lautan tinta sangat beracun, dan akan sulit untuk sembuh selama masih ada luka. Jika kamu berani mengandalkan kemampuanmu untuk membunuh kura-kura suci ini, kita semua akan berada dalam bahaya. Di laut ini, binatang suci ini adalah tuannya. Semua orang terdiam setelah mendengarkan kata-kata pria itu. Untuk menjinakkan kura-kura suci, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan, jadi akan jauh lebih sulit. HMPH, orang-orang ini benar-benar cuek. Jika kekuatan bisa digunakan,
bukankah semua ahli itu bisa menggunakan binatang suci sebagai tunggangan? Pengakuan binatang suci ini sangat metafisik. Saya mendengar bahwa mereka tidak hanya harus ditaklukkan, tetapi mereka juga harus diakui oleh binatang suci ini dalam hal ideologi. Zhou Tai memandang biksu yang meninggal secara tragis, dan mendengus dingin. Bagi orang lain, kematian seorang biksu tidak lebih dari masalah sepele. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, ada pertempuran setiap hari, dan para biksu mati setiap hari. Jika tidak ada di kapal roh saat ini, diperkirakan banyak orang juga akan memperebutkan beberapa hal sepele, tapi ini di kapal roh. Jika ada pertarungan nyata, kapal roh tidak tahan, dan semua orang akan menderita. Bab 3082, berhenti menyombongkan diri. Oleh karena itu, pertempuran tidak diperbolehkan di kapal roh ini, dan tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan orang lain. Setelah mengetahui hal ini, beberapa biksu mau tidak mau melompat dari kapal roh, ingin mengambil kura-kura suci sebagai tunggangan. Para beku ini melompat ke atas cangkang kura-kura suci. Kura-kura suci hanya berteriak, dan kemudian membawa para beku bolak-balik di lautan tinta. Angin kencang, ombak, dan turbulensi menyebabkan banyak biksu jatuh ke lautan tinta. Para biksu yang jatuh ke air melompat kembali ke perahu roh satu demi satu, tetapi ekspresi semua orang sangat jelek. Terlihat memang ada semacam racun di air lautan tinta. Melihat bahwa meskipun orang-orang ini jatuh ke air, mereka tidak banyak menderita, sehingga banyak orang merasa lega. Jika Anda bisa menjinakkan binatang suci, itu adalah hal yang sangat mulia. Banyak biksu melompat dari kapal roh satu demi satu, yang membuat lusinan kura-kura suci memiliki biksu di atasnya. Kura-kura suci membawa para biksu, terus melompat dan berenang, menyebabkan kapal roh berhenti. Melihat pemandangan ini, pria berjubah gosip menghela nafas panjang. Karena kapal roh ini ditelan oleh penyu suci lagi, dan saya tidak tahu kemana ia akan kembali. Jika tersesat di lautan tinta ini, itu akan berakibat fatal. Namun segera, para biksu ini juga kembali ke kapal roh dengan panik. Tidak ada yang berhasil menjinakkan penyu suci. Saudaraku, bisakah kamu menjinakkan penyu suci ini? Gao Qilan memandang Chen Ping, berkedip dan bertanya. Di depan Zhou Tai, Gao Qilan memanggil saudara laki-laki Chen Ping, tetapi hanya saudara laki-laki ini yang hampir tidak membuat hati Chen Ping luluh. Meskipun Gao Qilan sedingin es di depan orang lain, ditambah dengan aura sedingin es di tubuhnya, orang lain tidak berani mendekat dengan mudah. Tapi di depan Chen Ping, Gao Qilan berubah menjadi wanita kecil. Karena dia memilih untuk mengikuti Chen Ping, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Chen Ping. Saya tidak punya ide, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan tanduk suci, lagi pula, dia belum pernah mencobanya. Meskipun dia juga memiliki aura orc di tubuhnya, kura-kura suci ini berbeda dari monster-monster itu, dan Chen Ping tidak tahu apakah aura orc di tubuhnya berpengaruh pada kura-kura suci ini. Bantu sampah, biarkan aku melakukannya. Diiringi teriakan dingin, hantu gunung iblis melangkah maju mengenakan jubah hitam. Melihat hantu gunung iblis, banyak orang menyerah satu demi satu, dan ketika Zhou Tai melihat lelaki tua ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Lagi pula, dialah yang menamparkan dua pengawalnya dan seorang pelayan sampai mati di dermaga. Melihat ekspresi Zhou Tai, Chen Ping bertanya dengan bingung, apakah kamu masih takut pada orang tua ini? Dia membunuh orangmu di dermaga, tapi kurasa kau tidak berani berbicara. Ketika Zhou Tai mendengar ini, wajahnya langsung menjadi tidak senang, dan dia mendengus dingin, HMPH, bagaimana aku bisa takut padanya? Keluarga Zhou kita ada di sini, jadi tidak ada yang perlu ditakuti.
Aku hanya tidak ingin melakukan apapun di dermaga, dan mengacaukan waktu untuk melaut. Saat kapal roh kembali ke pantai, aku akan membunuh lelaki tua ini. Zhou Tai tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan Gao Qilan. Begitu Zhou Tai selesai berbicara, penatua hantu gunung iblis sepertinya telah mendengarnya, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Zhou Tai. Ketika mata Mo San Gui Lao yang menakutkan memandang Zhou Tai, seluruh tubuh Zhou Tai bergetar, dan keringat dingin segera mengalir dari dahinya. Tapi penatua hantu gunung iblis tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melompat dan melompat dari perahu roh. Melihat hantu gunung iblis melompat dari perahu roh, Zhou Tai menyeka keringat dingin. Apa identitas lelaki tua ini yang membuatmu berkeringat dingin? Chen Ping memandang Zhou Tai sambil tersenyum dan bertanya. Zhou Tai berhenti menyombongkan diri, tetapi berkata, orang tua ini adalah hantu gunung iblis. Naga itu melihat kepala dan tidak melihat ekornya, dan metodenya sangat kejam. Saya mendengar bahwa orang ini memakan hati seekor nag, mengerikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.